Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul azim. Kita pun bergetar pada saat mendengarkan dibacakan ayat suci Al-Quran. Itu tandanya keimanan masih hidup dalam hati kita. Ya, menyimak, apalagi tadi dibacakan dengan merdu oleh ananda kita Natasha Syifa. Mudah-mudahan yang mendengar dan menyimak mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Baik, tema kita yang dibahas di segmen ini tentunya akan dibahas oleh guru kita, yaitu Ustadz Randy Tanjung. Tapi sebelumnya saya akan ajak Anda pemirsa untuk terlebih dahulu menyaksikan VT berikut ini. Harun bin Senar, jemaah haji tertua berusia 119 tahun asal Kecamatan Propo, Pamekasan, Madura, Jawa Timur, tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah. Umurnya pinten, Mbak? Umurnya berapa, Bang? 119. Kakek yang kerap disapa Mbah Harun ini tiba bersama 450 rombongan yang tergabung dalam kloter 6 embarkasi Surabaya. Meski usianya sudah lebih dari 100 tahun, Mbah Harun bisa berkomunikasi dengan baik. Bahkan Mbah Harun mengaku dalam kondisi sehat dan masih bisa berjalan. Meski demikian, petugas tetap memberikan Mbah Harun kursi roda. Sebelumnya, Harun bin Senar mendaftar haji pada tahun 2017 silam. Ia seharusnya berangkat haji pada tahun 2046. Namun ia mendapatkan kuota prioritas lansia sehingga bisa menunaikan ibadah haji tahun ini. Masya Allah, antriannya sampai 2046. Logika kita bilang berangkatnya masih lama, tapi kalau Allah berkehendak nggak ada yang nggak mungkin. Berangkat cepet tuh Bu, bisa apa bisa? Bisa. Mbah Harun salah satu kisah ya, bahwa yang penting niat. Nah, untuk lebih jelasnya sama-sama kita simak penjelasan dari ayat tadi dan juga tentunya bagaimana kita mengambil hikmah dari tayangan bersama dengan guru kita yaitu Ustadz Randy Tanjung. Silakan Ustadz Fadol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal Ka'bah qiblatan lil muslimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang mudah-mudahan kita doakan pemirsa yang menonton acara ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya Allah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salawat serta salam senantiasa terlimpah tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan kita selaku umatnya yang masih istiqomah menjalankan perintahnya. Mudah-mudahan
kita mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu, sehat ibu? Alhamdulillah. Ayat yang memerintahkan untuk kita berhaji dimulai dengan kata walillah, dimulai dengan kata Allah. Artinya ketika kita ingin melaksanakan ibadah haji, semata-mata tujuannya tidak lain karena untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk kita bisa dipanggil haji. Bukan kita bisa dipanggil setelah kita pulang haji pengen berharap kita dipanggil Pak Haji, Ibu Hajah. Ada nggak yang modelnya kayak begitu? Ya. Jangan sampai ketika kita berangkat haji kita berharap bahwasanya kita pengen dipanggil Pak Haji. Jangan. Ayat ini memerintahkan bagi kita agar senantiasa ketika kita berangkat haji semata-mata hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dimulai dengan kata lillah, ada juga di ayat yang lain wa atimul hajja wal umrata lillah. Diakhiri dengan kata lillah. Artinya ibadah haji dimulai dari kata lillah, diakhiri dengan kata lillah. Semuanya semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ini adalah kalimat talbiyah. Ketika kita niat ihram, kalimat yang diucapkan pertama kali tidak lain adalah talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Ketika itu kita meyakini bahwasanya ya Allah, aku penuhi ya Allah panggilanmu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Kita yakini semuanya apa yang telah kita perjuangkan, harta kita, tenaga kita, kesehatan kita, kita tinggalkan keluarga kita tinggalkan anak-anak kita semata-mata ingin berharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sepulang dari haji kita munculkan bahwasanya ibadah yang telah kita lakukan ini kira-kira membawa manfaat untuk diri kita. Amin ya rabbal. Maka ada istilah haji yang mabrur. Haji yang mabrur itu adalah haji yang menumbuhkan kebaikan-kebaikan di dalam dirinya. Sehingga hajinya diterima, disebut dengan haji yang makbul, diterima. Ketika haji yang mabrur ini pahalanya kata Rasulullah yaitu tidak lain, yaitu adalah surga yang telah Allah siapkan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Haji yang mabrur adalah ketika ia sepulang dari tanah suci membawa kebaikan-kebaikan sehingga ketika dia belum berangkat haji ada keburukan-keburukan di dalam dirinya, akhlakul karimahnya yang kurang baik, setelah ia pulang haji menambah kebaikan-kebaikan dalam dirinya sehingga keburukannya, ketidakbaikannya akan hilang. Amin ya rabbal. Sebelum berangkat haji mungkin bapak-bapaknya masih ada yang pakai celana pendek. Jalan ke sana kemari kagak malu, sepulang dari haji malu pakai celana pendek. Betul gak? Ibu-ibu sebelum berangkat haji mungkin suka ngomongin orang, suka ngegosip, betul gak? Sepulang dari haji malu bu, malu. Boleh gak kita dipanggil haji? Boleh gak kita dipanggil haji? Yang manggil silakan, tapi kita jangan diminta untuk dipanggil haji. Ya, Nabi kita aja nggak ada dipanggil Nabi Haji Muhammad, nggak ada kan? Ya, artinya adalah apa? Panggilan itu harus kita syukuri bersama. Ketika ada orang yang memanggil kita haji, inilah bentuk evaluasi diri kita. Saya ini sudah haji, malu kalau seandainya saya berbuat yang tidak baik. Insya Allah.
Ayat ini menyatakan bahwasanya walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillah, dan ada haknya Allah, nih kewajiban bagi kita, Allah mengundang nih Bu. Allah lagi ngundang kita, semuanya diundang, maka tidak ada lagi kalimat, Bu, mau pergi haji enggak? Kapan berangkatnya? Nantilah, belum ada yang ngundang. Nantilah, belum dipanggil Allah. Belum ada yang manggil katanya. Ini salah. Ayat ini menyatakan bahwasanya Allah telah memanggil walillahi 'alan nasi hijjul baiti, dan kewajiban atas manusia di sana yaitu adalah apa? Untuk berangkat ke Baitullah. Allah mengundang di sana. Ada kalimat manistato'a, ada kata man. Man itu adalah ismun mausul yadullu ala fardiyatil amiyah. Adalah kata sambung yang menunjukkan kepada subjek ataupun objek yang menunjuk kepada seseorang siapapun dia tanpa batas. Laki-laki boleh silakan berangkat. Perempuan, ibu-ibu boleh berangkat. Ustadz, saya laki-laki kagak, perempuan kagak. Nggak boleh. Jadi harus betul-betul man ini harus diperjelas. Harus jelas ya. Ini mah jangan sampai nih Dek. Badannya tegap, gagah badannya ya. Pas ditanya siapa namanya? Nia. Siapa namanya? Nia. Yang nanya bingung, badannya tegap, gagah badannya. Siapa namanya? Siap, Kurniadi. Ya namanya Kurniadi ternyata. Panggilannya Nia. Ini jangan sampai seperti itu. Ya, jadi harus diperjelas. Mau kaya, kemudian juga ya. Ayat man ini semuanya, jadi Allah berlaku adil kepada siapapun ya, maka diwajibkan untuk berangkat haji. Pahalanya untuk apa sih tujuannya? Allah tuh ngundang kita, sebagaimana ketika kita diundang oleh seseorang pasti ada jamuan-jamuannya. Inilah manfaat ibadah haji. Yang pertama, Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Siapa yang berangkat haji, insya Allah pulang dari haji Allah hapuskan segala dosa-dosanya. Yang kedua, siapa yang berangkat haji maupun umroh, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Kita sholat di Madinah dengan 1000 kali lipat, kita sholat di Mekah pahalanya 100.000 kali lipat. Dan yang ketiga, keistimewaan manfaat kita bisa berhaji maupun umroh, kita bisa menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Baik ya Allah, alhamdulillah, terima kasih banyak Kiai. Yuk Bu, saya ada pantun boleh nggak Bu? Bu, pantun boleh Bu? Bu. Nah, beli alpukat di Keranji. Yuk kita lurusin niat biar bisa berangkat haji. Amin. Baik, siapa yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Silakan. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Eva Rahmawati. Mau nanya Ustadz, bolehkah naik haji tapi masih punya hutang? Mohon penjelasannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kalau ada utang deg-degan ini. Buset, depan rumah ditongkrongin ya Bu ya. Telepon di silent mulu ya Bu ya. Silakan ya. Baik. Bolehkah kita berangkat haji kalau kita masih punya hutang? Dalam ayat ini dikatakan bahwasanya manistato'a, artinya adalah jika mampu. Itu arti secara terjemah ya, itu betul. Tapi ada keterangan yang lain menyatakan bahwasanya istato'a itu bukan hanya jika mampu, tapi mengusahakan dirinya untuk mampu. Ya, maka kalimat istato'a di sana adalah mengharuskan diri kita untuk mampu. Beda dengan jika mampu, mengharuskan diri kita mampu. Ketika kita jika mampu, kita terkadang suka lalai ya. Tapi kalau mengharuskan diri kita mampu, maka kita memperjuangkan untuk dapat berangkat. Maka ada orang yang kaya Bu, tapi nggak mau berangkat haji, betul nggak? Ya. Tapi ada orang yang hanya berkecukupan sedikit saja, tapi ia mampu berjuang bersungguh-sungguh, maka mendapatkan undangan tersebut, mendapatkan panggilan tersebut. Ketika kita masih punya hutang, boleh atau tidak sempurnanya kita lunasi hutang kita. Contoh misalkan, saya 2011 sudah daftar Ustadz, daftar tunggu 12 tahun dulu, sekarang kan 30 tahun lebih ya. Nah saya mau berangkat tahun ini misalkan, saya mau ngelunasinnya lagi 24.800.000, saya mau lunasin, ternyata
saya masih punya hutang. Kira-kira bagaimana ya? Kita bicara dengan yang punya hutang dengan kita, yang minjamkan uang ke kita. Minta izinnya, kalau seandainya dia bilang, saya mau bayar hutang, tapi saya ada panggilan untuk haji, bagaimana? Kalau yang meminjamkan uang kita bilang, yaudah silakan berangkat dulu ke Tanah Suci, mudah-mudahan pulang dari haji ada kemudahan untuk membayar hutang, silakan. Apatah lagi dia mengatakan bahwasanya, saya insya Allah punya aset, ada kontrakan saya, ada tanah saya, mungkin kalau seandainya saya nanti meninggal dunia bisa menjadi jaminan itu boleh ya. Sempurnanya kita lunasi dulu hutang-hutang kita. Kalau seandainya ada prioritas yang harus kita lakukan, wajib dengan wajib, maka boleh ya. Jangan sampai kita zolim kepada orang, boleh seperti itu ya Bu ya. Ya. Baik, jadi bilang dulu sama yang kita hutangin ya, gitu ya. Insya Allah. Baik Ibu, jelas ya Bu ya? Jelas ya udah alhamdulillah pelajaran buat kita semuanya. Bu, yuk kita talbiyah yuk. Yuk talbiyah yuk. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik pemirsa jangan kemana-mana. Semoga dengan talbiyah tadi hati kita benar-benar merasa menyambut panggilan dari Allah. Dan Allah mudahkan kita untuk berangkat ibadah haji ataupun umrah. Amin ya rabbal alamin. Dan kemana-mana tetaplah di sini di Cahaya Hati Indonesia. Syekh Abdul